Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah sampai juga akhirnya kita untuk merayakan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan Lebaran kali ini terasa spesial karena saya juga ditemani untuk menghabiskan hari Lebaran bersama oleh Ustadz Kondang Ahmad Zaki Mirza dalam Kalam Kemenangan hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri sebelumnya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pak Ustadz. Tapi jadi pertanyaan juga dari netizen, misalnya nih, kita langsung saja masuk dalam dialog kita ya. To the point, jadi to the point gitu. Karena kita ingin bertanya sih. Aku jadi penasaran sebelum nanti aku tanya atau saya tanya kabar Pak Ustadz ya gitu dalam Lebaran kali ini. Nggak mudik? Abis ini sih pengennya mudik. Kemana rencananya Kebetulan Pak Ustadz? bukan mudik ya, saya ada acara di Bandung. Di daerah rencana sih ya sekitar Bandung gitulah. Terus nanti mau ke tempat istri di Cianjur. Oh ke Cilacap dulu ada halal bihalal. Nggak takut kena macet Pak Ustadz? Kalau Lebaran kayak gini harus ngatur strategi nih. Gimana caranya biar nggak kena macet ya. Oke. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa. Kalau misalnya nih kan kita kan akan melewati kemacetan, terus kemudian juga jalanan yang cukup ramai gitu. Mungkin tips and trick untuk bisa mengatasi sabar dan juga tidak sabaran gitu selama berada di jalan Pak Ustadz. Tips pertama ini untuk mental kita ya, karena mentalnya masih mental Lebaran, mental Idul Fitri, jadi jangan sampai emosian, jangan sampai betean, terus ya mohon maaf sampai adu mulut, apalagi sampai adu fisik gara-gara macet. Tapi kan habis itu maaf-maafan Pak Ustadz. Iya sih, betul. Cuman jadi sia-sia aja. Minta maaf, bikin dosa lagi, minta maaf, bikin dosa lagi gitu. Padahal sudah kembali dari nol ya? Karena sayang, Idul Fitri ini kan sebenarnya itu diambil dari bahasa Arab. Ada ya'udu, dia artinya kembali. Kembali, ada. Fitri itu ya suci. Jadi setiap kita yang sudah berpuasa selama bulan Ramadan ini kembali menjadi manusia suci, bersih. Masya Allah. Yang namanya noda, bercak, kalau udah dihilangin tuh ya jangan dikotorin lagi gitu. Sayang aja kalau udah kita capek kita hapusin gitu kan, secara udah bekerak gitu loh, udah nempel kan. Banyak dosanya. Iya, udah bersih tiba-tiba gara-gara marah, emosi, dongkol, kesel, akhirnya jadi kebercak lagi, sayang. Jadi harus ingat yang paling penting saat ini adalah kembali kepada fitrahnya. Terus kemudian ya lebih baik melupakan emosi-emosi yang receh begitu ya Pak Ustadz ya. Iya, itu secara mental ya. Jadi tetap pada kondisi mental Idul Fitri, pribadi-pribadi Lebaran. Karena Lebaran ini maksudnya supaya memang setelah berlebaran setiap hari kalau perlu kita lebaran terus tuh. Ya minta maafnya, ya berbaginya, ya kasih sayangnya, ya memaafkannya juga. Setiap hari jadi mental lebaran lah. Terus buat mudik, tips berikutnya jangan lupa bawa bekal gitu. Bawa fulus. Bawa fulus, betul, bagi-bagi. Buat bagi-bagi. Kepada saudara-saudara, sanak keluarga yang membutuhkan ya Pak Ustadz ya. Cuman gini ya, ini kan lagi rame di TikTok nih. Banyak yang pulang kampung tapi kayak sengaja gitu ngerental mobil. Terus nyawa handphone. Iya benar-benar nyewa handphone bagus ya. Jasa sewa handphone. Lanyard perusahaan bagus. Nah itu sekarang kan kalau lagi bukber yang diliatin layarnya gitu kan. Tapi itu kan menipu Pak Ustadz. Dosa dong, nggak boleh. Ya sebenarnya sih jangan, karena nanti nggak dapet esensi lebarannya nggak dapet. Karena berlebaran itu kan sebenarnya kita bahagia. Iya. Bahagia, jangan bahagia saat itu tapi setelah pulang ke Jakarta lagi bingung lagi berutang. Jadi lebih baik kita tunjukkan apa adanya saja. Ya apa adanya aja, nggak usah gengsi-gengsian. Salah satu nilai yang harus kita kikis Lebaran itu nggak usah gengsi deh. Iya betul. Lebaran itu kan mengembalikan fitrah kita sebagai manusia. Toh juga manusia awalnya ya kita nggak bawa apa-apa. Sekarang cuma serba dititipin. Suatu saat kita balik ke Allah juga nggak bawa apa-apa lagi gitu. Jadi Lebaran apa adanya aja. Justru kalau ada rezeki tuh ya siapin buat bocah-bocah tuh di kampung. Lebih baik begitu ya buat nenek-nenek kan. Daripada gengsi atau memaksakan diri untuk menyewa barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan ya Pak Ustadz. Dan ada jasanya loh ternyata ya. Ternyata ya namanya juga ada demand ya. Terus kemudian supply-nya juga disesuaikan. Tapi kalau kayak begitu berarti hukumnya apa Pak Ustadz? Sebenarnya kalau secara hukum sih nggak masuk kategori dosa ya. Tapi itu lebih kepada ria.
itu kan dosa. Sebenarnya gini, ada dosa-dosa yang besar ya. Kalau ria ini kan dosa hati yang masih bisa dihapus dengan istighfar gitu loh. Bukan dosa yang kita harus betul-betul mohon ampun taubatan nasuha. Dan ini nggak lepas dari tradisi sebenarnya ya. Iya, banyak tradisi di Indonesia sebenarnya Pak Ustadz yang kayaknya perlu kita luruskan. Betul, diluruskan dan dikasih arahan. Itulah perlunya dakwah, perlunya pencerahan, penyegaran. Supaya mental mereka tuh ketika pulang memang nggak ada lagi mental-mental gengsi. Misalnya nih, wah jangan sampai, jangankan lebaran deh, bukber aja, bukber ya Allah. Sekarang ya itu kayaknya banyak cerita loh Pak Ustadz di media sosial. Jadi pada udah ngomongin itu ya apa sih, layar apa lanyar? Lanyard. Sampai padahal bingung ngomongnya kerja kan. di perusahaan yang prestigius, tapi sampai bela-belain Pak Ustadz kita nyewa lanyard supaya tidak apa ya, supaya tadi gengsi ketemu sama teman-teman kan, pas lagi PT reuni. apa gitu. Wih keren banget padahal nih nggak gitu. kerja di situ. Kan bohong, dosa padahal dia dong Pak Ustadz. makanya di pangkalan ojek kan bisa. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi maksud saya itu kan mulia juga. Jadi apa adanya. Jadi saya lihat di TikTok ya lucu juga sih, ada yang minder gitu ya. Ya Allah udah ngomongin gaji yang lain, mobil segala macam. Ini mental sebenarnya. Ya sebenarnya kalau mau ngikutin kayak gitu nggak ada habisnya. Benar. Jangan sampai dengan kita puasa di bulan Ramadan, bulan yang harusnya belajar merendahkan hati, belajar untuk apa adanya hidup. Tapi jangan gara-gara bukber kok jadi kayak nilai dan substansinya itu hilang semua gitu. Lebih mengedepankan ego. Apalagi kalau ada mantan nih gitu. Aduh, kan. harus kelihatan lebih bagus nih gitu, biar mantannya nyesel gitu kan Pak Ustadz. Nggak boleh ya. Jadi ketahuan deh sekalian curhat gitu. Tapi kalau gitu balas dendam nggak boleh juga dong Pak Ustadz. Nggak boleh. Jadi ya semua perlu belajar. Saya juga belum bisa sempurna ya. Nggak mungkin manusia sempurna. Tetap ada nilai gengsi itu ada. Tapi kadang saya mikir gini, kita ngapain sih bela-belain gengsi? Kalau kata orang Betawi ini kan saya Betawi nih. Jangan sampai kita nyohor tapi tekor gitu. Oke, besar pasak daripada tiang. Betul. Akhirnya habis lebaran malah pusing mikirin itu segala macam. Utangnya, terus kita cicilannya bayarnya gimana. THR-nya udah habis buat tadi gengsinya. Kan lagi rame tuh kemarin Ramadan yang gaya hidupnya mewah gitu ya. Jadi justru lebih mewah. Nah, kalau bicara mengenai hidup lebih mewah gitu ya, ketika Ramadan dan juga jelang lebaran Pak Ustadz, ada hukumnya nggak sih, ada aturannya nggak sih ketika kita menghabiskan waktu untuk beli baju baru, terus hampers, bagi-bagi hampers, walaupun kita sayang nih sama teman-teman, sama orang-orang, tapi kita juga jadi mikir bagi-bagi hampers siapa saja yang belum dikasih, terus kita jadi kepikiran sendiri Pak Ustadz. Itu gimana aturannya? Kalau ada rezekinya silahkan. Ya kalau ada rezeki dicatat, maksudnya keluarga yang paling penting kan. Sedekah memberikan hampers itu yang paling penting orang tua. Saudara kandung, paman, tante yang terdekat dulu. Jangan besti-bestinya diduluin gitu kan. Temen sekantor tapi orang tua bengong pakai baju lama. Aduh. Kasihan kan kalau ibunya pakai mukena lebaran yang udah 3 bulan gantung pakai kan gitu. Jadi memang ya kita dahulukan, ada skala prioritas. Kalau mau kasih hamper silahkan, tapi jangan ada unsur memaksakan diri. Itu yang nggak boleh. Karena ada satu makalah dalam bahasa Arab, laisal id bilibasin jadid. Jadi hakikat id itu bukan dengan baju yang baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tapi hakikat Idul Fitri itu siapa yang ketakwaannya baru, rendah hatinya baru, terus falsafah hidupnya baru. Karena lebaran itu kan diambil dari bahasa Jawa ya, lebar. Lebar itu kan artinya hilang, pupus, selesai. Berarti orang yang berlebaran, ini yang namain Sunan Kalijogo saat itu. Kalau Idul Fitri kan bahasa Arabnya Idul Fitri, tapi gimana di Indonesia punya bahasa yang khas. Lebih bisa dimengerti. Betul, lebaran. Jadi lebaran itu karena dari bahasa Jawa dan artinya habis tuh dosa-dosanya. Hilang tuh semua salah dan hilafnya, makanya berlebaran. Makanya makanannya pun coba lihat, kan ketupat ya, aslinya dari bahasa Jawa tuh kupat. Kupat tuh ngaku lepat, ngaku salah. Jadi hakikat lebaran itu betul. Lihat deh, kupat tuh walaupun bungkusnya
apa sih namanya, daun kelapanya itu, daun-daunnya itu warnanya coklat, ada yang gosong, tapi dalamnya tetap putih. Tetap enak ya. Ya. Nah, manusia seperti itu. Jadi walaupun di luarnya banyak luka-luka atau tidak sempurna, tapi dalamnya yang penting hatinya harus bersih dengan Idul Fitri. Ada lagi ketan. Ketan itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Jadi ingat bahasa Arab terus. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga. Ketan. Kepanjangannya ngerekatkan ikatan. Oke, merekatkan ikatan kita sesama manusia. Lihat deh, ketan kan nempel-nempel kan. Benar. Saya belum pernah lihat ketan berasnya perak tuh. Bisa-bisa nggak bisa. Nah, itu namanya ketan. Oke. Jadi indah. Banyak filosofinya. Banyak filosofinya. Tinggal bagaimana sekarang itu bukan hanya sekedar jadi filosofi, tapi diimplementasikan dalam hidup kita, diamalkan. Dahsyat banget, falsafah dan filosofi berlebaran tuh keren banget. Bagaimana pada akhirnya bulannya bulan Syawal. Syawal tuh bahasa Arab, artinya adalah meningkat. Oke, jadi ada peningkatan dari bulan sebelumnya. Benar. Jadi dari kosakatanya harusnya udah kita tangkep, ini bulan Syawal maunya kemana nih gitu. Oke. Gitu. Jadi resolusi tahun baru tuh harusnya dilaksanakan di bulan Syawal ya, sebenarnya paling penting ya Pak Ustadz ya. Betul. Resolusi untuk pribadi, mental, spiritual ya gitu. Masya Allah. Oke, yang bicara kalau misalnya ada peningkatan, terus kemudian apa ya namanya tadi ya, berbagi kepada sesama ya Pak Ustadz ya. Yang lagi rame di tahun atau Ramadan tahun ini 1444 Hijriah itu kan kalau di media sosial nih war takjil Pak Ustadz. Nah, itu kehabisan. Tapi mungkin kita sekaligus bisa apa ya, mengingatkan sama pemirsa, terutama kalau kita akan menjalankannya lagi ya di Ramadan tahun depan. Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan nih Pak Ustadz supaya kita dapat Ramadan di tahun berikutnya. Gimana sih memaknai takjilan itu, emang harus ada ya kalau kita mau buka puasa? Takjil itu udah jadi bahasa Indonesia, tulisannya takjil. Harusnya kan? iftar ya Pak Ustadz ya? Iftar itu lebih ke berbuka besarnya, makan besarnya lah ya. Takjil itu dari bahasa Arab ajjala yu'ajjilu yang artinya menyegerakan. Makanya ada hadis Rasul yang berbunyi al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesahan, buru-buru itu perbuatan setan. Maka al-ajalatu dengan takjil satu akar kata kan? Ada ajal-ajalnya gitu loh. Termasuk takjil. Takjil ini menyegerakan. Karena sebaik-baiknya puasa itu ya puasa yang ketika azan berkumandang dia dibatalkan. Langsung dibatalkan. Apapun itu, air putih nggak apa-apa. Terutama dengan yang manis-manis. Ini yang akhirnya banyak diplesetin jadi meme gitu kan. Dengan gadis-gadis manis gitu. Lihat saya aja nanti langsung batal. Nah, itu nggak bisa ya tapi ya. Bisa. Harus dengan makanan. Oke. Tapi makanannya yang ada saja ya. Pak Ustadz tidak perlu memaksakan diri sampai ada berebut makanan takjil. Yang penting kita segerakan membuka. Makanya ini saya bersyukur ya, kita setelah dibedakan semua, ada friksi yang kenceng dengan pilpres, akhirnya disatukan dengan takjil. Benar, toleransi terlihat sekali, kita berbagi dengan segala agama yang ada di Indonesia, terus kalangan, tua, muda, perempuan, laki-laki, semuanya berburu takjil sama gitu, karena makanannya enak semuanya. Terus menghargai teman-teman yang berjualan dari UMKM ya, kita murah meriah. Di TikTok tuh ada yang viral yang mimpin doa juga, Allahumma lakasum punya non muslim gitu kan. Sampai hafal loh ya ampun. Ini sampai hafal. Masya Allah. Terus kita yang muslim nggak sakit hati kayak saya lah. Karena udah kehabisan kan, banyak di perumahan saya kan. Kehabisan itu saya sering banget anak saya beli risol kebagian yang pinggangnya patah-patah kan. Iya, yang sisa-sisanya. Gitu. Terus ada teman saya, dia update status di Instastory kan. Bro, lu ngapain ke masjid? Terawih bro katanya. Lu mau alaf? Enggak, gue gabut aja katanya. Menghabiskan waktu sama-sama ya. Iya, jadi sampai terawih itu hal yang daripada gabut ya? Mending gue terawih gitu. Benar-benar ikut khotbah begitu ya Pak Ustadz. Ya Allah. Aduh, Masya Allah sih, memang menyenangkan dan semoga tidak hanya terjadi pada Ramadan dan juga Lebaran saja, tapi juga hari-hari besar agama lain kita semua sama-sama saling jaga ya Pak Ustadz ya. Betul-betul, karena ada kerukunan antar umat beragama. Udahlah, kita udah nggak masanya sekarang saling bersih tegang gitu loh. Beda agama kayak nggak bisa ngapa-ngapain, berteman aja. Jangan terlalu banyak sekat dan kisi-kisi yang bikin kita jadi kok beda agama tuh kayak beda alam gitu. Dan budaya yang atau ajaran yang kita lakukan bisa saja kita berbagi bersama teman-teman ya gitu. Tetap lakum dinukum waliyadin. Bener banget. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi bicara mengenai friksi nih.
Kita tahu Pak Ustadz, pemilu 2024 ya sebenarnya sih ini sudah terlihat dari pemilu 2019 dan juga pemilu-pemilu sebelumnya selalu akan ada friksi. Betul. Selalu masih ada sisa-sisa polemik atau perpecahan antar kubu atau pendukung dari masing-masing capres dan juga cawapres. Yang Ustadz lihat dari 2024 mungkin juga ada cerita Ustadz seperti apa? Ya yang lucu ya, ini yang keseharian emak-emak ya. Saya ceramah gitu kan. Terus, Bu, Ustadz, nanti jangan lama-lama doanya. Ini sebelum Pilpres. Oke. Jangan lama, kenapa? Mau ada pembagian sembako Pak Ustadz. Ya ampun, bansos. Bansos. Enggak, sebelumnya. Oh, sembako. Sembako biasa sebelum pemilu tuh. Dari partai apa? Partai ini Ustadz. Oke. Terus saya pulang kan lewat rumah si ibu-ibu itu kan. Terus, loh, kok ibu semua kantong diambilin, beda-beda partai. Ya saya mana aja Pak Ustadz yang ngasih kan gitu. Ini menang banyak sebenarnya. Tapi bukan haknya. Ya mungkin dia di sini ikut gitu kan. Di situ juga ikut. Ya mama kan yang penting dapat. Iya. Saya cuman mikir gini, ada 3 hal yang setelah Pilpres nih harus kita saling berangkulan lagi. Yang pertama, wa'fu amman zalamak. Udahlah maafkan orang yang ketika Pilpres tuh mungkin ngebully. Atau ngegas gitu kan, digaskan. Yang kedua, wa'timan haramak. Udahlah, kita baik lagi sama orang-orang yang selama ini gara-gara Pilpres jadi pada pelit gitu kan. Itu banyak banget loh. Iya. Itu jangan dikasih ya. Soalnya dia milih ini. Nah, ini milih beda ini. Pilihan kita. Gitu. Itu akhirnya ya makin kenceng kan. Friksinya itu jurangnya makin menganga gitu, makin lebar. Nah, yang berikutnya lagi wa'fu amman zalamak wa'timan haramak silman qata'aka. Udah sambung silaturahim yang kemarin-kemarin tuh terputus. Ngapain? Pilpres tuh kita cuma 5 tahun. Iya. Jangan heran kalau banyak pemirsa yang akhirnya cuma gigit jari. Kenapa? Di grassroots, di akar rumput masih pada berantem gitu. Tapi di atas udah makan malam bareng lagi gitu kan. Terus satu pemerintahan bareng, satu wadah sama-sama. Masa yang di bawahnya berantem, sementara kita lihat pemimpin kita sendiri sebenarnya sudah maaf-maafan ya. Ya kan ada banyak kejadian, lah kok si ini jadi kesini sekarang, si ini jadi kesini. Yang salah siapa? Yang baper, udah tahu politik. Kenapa dibawa baper? Nah gitu. Dibawa Jadi perasaan. itu dia. Kalau mau baper ya baper yang paling enak sama Allah lah. Sama Al-Quran tuh baper. Tapi nggak mungkin kita dikecewakan sama Al-Quran dan juga Allah. Itu janji pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Kan maaf banyak yang ingkar janji nih. Sebelum dapat jabatan rajin ngamalin ayat kursi gitu kan. Dapat kursinya lupa ayatnya. Nah ini berarti mengingatkan juga kepada pemimpin-pemimpin kita yang nanti sudah dapat kursi atau yang sudah dapat kursi ini. Jangan lupa berarti sama rakyatnya ya Pak Ustadz. Sama rakyat dan niatkan berbagi, nyenengin orang. Udah nggak usah karena partai, nggak usah karena kedudukan dan kursinya dia capek dan sering sakit hati. Udah berbagi aja, hitung-hitung sedekah karena Allah gitu loh. Pahala ya Pak Ustadz ya. Kalaupun diterima alhamdulillah. Kalaupun misalnya ternyata ada orang yang nyinyir loh, saya mah lillahi ta'ala. Mau dibilang apapun enak aja kok. Saya kan bukan karena kamu, bukan karena partai. Saya karena Allah. Itu nikmat banget. Gitu. Nah buat rakyatnya, buat warganya Pak Ustadz. Kalau kita ya mendapat pemimpin atau mendapat para legislator yang akhirnya jadi ingkar janji, supaya kita tidak sakit hati atau dibawa perasaan berkepanjangan, terus kemudian jadi berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari, gimana Pak Ustadz? Makanya dewasakanlah berpolitik kita itu dengan menyisipkan nilai-nilai spiritual. Jangan kosong, udah ini politiknya awam, spiritualnya kosong. Akhirnya ya baper abis-abisan gitu loh. Ya bela-belain nggak ngaji atau bela-belain nggak datang ke satu masjid cuma gara-gara beda politik. Sesama, maaf ya, sesama tokoh agama, tapi justru kok semakin menunjukkan tidak keakuran dan tidak adanya kerukunan gara-gara berpolitik. Itu tadi, sisipan-sisipan spiritual ketika berpolitik tuh betul-betul penting. Jangan dibawa baper. Kalaupun mau debat, selama itu tidak debat kusir dengan data yang akurat, kenapa enggak? Kan gitu. Setelah itu ya selesai. Ilmu juga ya. Terus saya cuma berpesan ya susah saya karena gini. Istiqomah itu memang dalam ibadah bagus. Tapi ketika istiqomah dalam politik juga mudah-mudahan itu bagus. Artinya gini, istiqomah misalnya partai yang kita dukung, contoh politikus nih. Tapi tahun ini belum rezekinya. Ya udah,
jangan tiba-tiba pindah haluan karena urusan uang gitu loh. Nah atau ini jabatan akhirnya ya. Iya, atau nyebrang tiba-tiba yang orang kaget nih putar balik kok nggak ngomong-ngomong gitu, nggak ngasih sen gitu kan. Bener dan lagi-lagi itu juga bisa mengecewakan konstituennya kan ya Pak Ustadz. Jadi ya istiqomahlah dalam berpolitik juga. Menurut saya dimanapun partainya, jadikan itu lahan untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan gitu. Oke, aduh bapak-bapak, ibu-ibu ya para pemirsa semuanya, tidak hanya mereka yang berada atau sedang berjibaku di kancah perpolitikan, tetapi kita juga nih gitu, warga biasa ya. Kita harus ingat istiqomah itu susah tapi penting banget ya Pak Ustadz ya, yang penting konsisten ya. Oke, Pak Ustadz, saya masih ingin dalami, tadi kan ada pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan ya, masih bertanyakan dengan jelang atau ketika kita sedang berlebaran saat ini, karena banyak sekali pertanyaan dari netizen yang selama ini tuh kayaknya salah kita menjalankannya, tapi kita tidak tahu harus bertanya kemana. Tapi setelah jeda Pak Ustadz ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kalam Kemenangan. Kita sama-sama merayakan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah dan masih bersama saya Pak Ustadz Kondang Ahmad Zaki Mirza. Pak Ustadz, sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ini kita Lebaran tuh banyak sekali sebenarnya ya makna-makna atau filosofi yang bisa kita laksanakan, tidak hanya di bulan Syawal saja, tapi juga seterusnya ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau bicara Lebaran ini kan ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau warga yang sebenarnya juga masih ingin ditanyakan terkait dengan aturan atau hukumnya. Kita bicara soal apa dulu ya Pak Ustadz ya enaknya ya, maaf-maafan kali ya. Maaf-maafan. Sungkeman itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz aturannya dalam Al-Quran? Jadi ada satu ayat yang berbunyi bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa kan yang paling mulia di mata Allah itu hamba yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapanku. Kata Allah, di hadapanku loh, bukan di hadapan manusia lagi. Tapi di hadapanku itu adalah yang paling bertakwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa tuh ternyata bisa di-screening. Salah satunya adalah wal afina anin nas. Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Oh, Masya Allah. Pertanyaannya adalah, banyak nih Gen Z yang nanya ke saya nih, Ustadz lebih berat minta maaf apa maafin? Saya bilang, kondisi kita minta maaf itu kita yang salah. Tapi kondisi kita memaafkan, kita yang benar. Biasanya orang yang merasa benar itu lebih sulit memaafkan. Karena ada kesombongan tipis. Jadi intinya lebih berat memaafkan. Nah, dari ayat tadi sebenarnya Idul Fitri ngajarin kita supaya jadi pribadi pemaaf dan minta maaf itu setiap hari. Jangan karena Lebaran aja. Karena ada sahabat yang ditunjuk sama Rasulullah, ini sahabatku yang nanti masuk surga bareng sama aku. Dilihat amalannya biasa. Ini kan special edition yang begini kan. VVIP banget. Nah ini ternyata kepo juga ya. Namanya juga wartawan Pak Ustadz, kepo. Dilihat ibadahnya biasa, dilihat sholatnya biasa, sedekahnya biasa. Dia sampai bingung loh. Saya juga bingung kenapa Rasul bilang saya kok bareng sama Rasul masuk surga. Oh, dia baru ingat ternyata Rasul pernah bilang jaminan masuk surga dari Rasul itu karena dia sebelum tidur selalu meminta maaf. Dia punya kebiasaan, habit sebelum dia tidur dia minta maaf, ya Allah, kurang lebih seperti ini bahasanya, ya Allah, kalau dalam satu hari ini aku pernah menyakiti orang lain, maafkan aku ya Allah. Tapi kalau ada orang yang hari ini menyakiti aku sudah maafkan. Biarkan aku tidur dalam keadaan hati yang bersih. Itu loh amalan ternyata yang dijamin sama Rasul bisa masuk surga. Paling sulit. Wah. Jadi Lebaran nih hebat. The power of minta maaf dan memaafkan tuh berat. Dan ternyata saking pentingnya minta maaf. Saya dulu pikir gini, saya punya salah, saya minta maaf sama orang. Saya datengin sekali cukup kali, gugur dong kewajiban saya. Kalau dia nggak mau maafin ya udah gitu. Itu urusan dia. Iya. Ternyata setelah saya kaji, saya gali, banyak ulama yang mengatakan, walaupun ini banyak yang belum tahu, ternyata minta maaf itu tidak cukup sekali. Dia sama mengetuk pintu ketika kita bertamu harus 3 kali. Terus ucap talak seorang suami kepada istri ketika menceraikan juga harus 3 kali. Kan banyak angka-angka ganjil yang 3 gitu kan. Dan ternyata minta maaf itu harus 3 kali loh. Banyak ulama yang berpendapat.
sekali datang orang yang nggak maafin itu belum gugur. Oke. Datang lagi kedua sampai ketiga kali. Malah kata ulama, guru-guru kita, jangan cuma datang tapi bawa hadiah. Oke, bukan nyogok ya? Bukan nyogok, tapi secara fitrah manusia itu ketika kita kasih hadiah dia senang, itu fitrah manusia. Benar. Makanya ada hadis yang berbunyi tahadu tahabu. Kata Rasulullah, salinglah memberikan hadiah supaya timbul cinta dan kasih sayang. Jadi tradisi Lebaran itu memaafkan ya memang intinya jangan cuman di mulut ya. Misalnya nih, ya Allah mohon maaf lahir batin, maafin di hati kayak di sinetron ada voice over. Deng deng deng. Deng deng deng. Tidak akan pernah saya maafkan sampai kiamat misalnya gitu. Suara batin gitu. Gitu. Jangan kamu pikir saya akan memaafkan kau begitu saja Ferguson. Kok suaranya mirip ya kayak yang di saya yang dubbing TV sebelah itu. Oke, itu Jadi ternyata gitu. harus berkelanjutan sampai orangnya bisa memaafkan. Tapi Iya. kalau sampai sudah 3 kali orangnya masih belum maafin juga Pak Ustadz. Baru gugur. Artinya tidak jadi sangkutan kita ketika di akhirat nanti. Karena gitu. kita sudah melakukan kewajiban 3 kali. Benar. Itu berarti urusan orang yang belum Benar. bisa memaafkan. Iya. Dan itu kita yang berdosa kalau kita belum bisa memaafkan ya Pak Ustadz. Iya. Dan itu di situ ada peran psikis ya, ada gengsi, ada merasa lebih, gue nggak salah gitu. Jangankan di posisi yang kita benar-benar nggak salah ya. Kadang di posisi yang kita salah pun memang ya harusnya tetap memaafkan Tetap gitu. rendah diri. Apalagi ini, gue nggak salah kok, ngapain gue ngasih maaf? Oke. Ternyata susah untuk meruntuhkan kekerasan hati. Makanya satu-satunya yang kita bawa pulang kepada Allah, di saat nanti kembali kepada Allah, itu ya hati yang bersih. Oke. Nggak ada yang lain. Jadi dengan Idul Fitri Allah mau kita jadi pribadi Lebaran setiap hari. Gitu. Oke. Nah kalau sungkemannya Pak Ustadz, Oke. dari yang muda kepada yang tua, itu Ya. bagaimana? Ada satu hadis dari baginda Rasulullah. Ini sangat indah dan hadis ini saya lihat dia tertulis waktu ada Piala Dunia di Qatar. Jadi di Qatar itu kan banyak ditempelin hadis-hadis ya. Saya pernah lihat hadis kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Itu yang membuat banyak orang non-muslim masuk Islam kan waktu di Qatar. Piala Qatar itu ada blessing ya, ada blessing Nah, tersendiri. betul. Ada hadis yang lain berbunyi laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Rasulullah, aku yang jamin, aku yang garansi bukan umatku. Oke. Kalau ada orang yang tidak menyayangi yang lebih muda umurnya dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Nah, cuman hadis ini kan pada akhirnya diinterpretasikan dengan praktek yang tidak sama tergantung budaya dan tradisi. Di Jawa ada sungkeman, di orang Betawi ya ada sekedar minta-minta maaf, nggak pakai sungkeman kayak di Oke, Jawa itu kan Jawa. sampai yang Sampai kita menunduk. malah saya pernah lihat sampai ada yang nggak boleh jalan dia harus pakai dengkul gitu kan Iya. ke orang tuanya gitu. Kalau orang Betawi kan lebih apa adanya lah gitu. Lu ribet banget begitu lu gitu kan. Tapi kalau Jawa kan yang suka ada budaya. Iya, nah artinya framingnya Rasul yang menyampaikan, tapi pada akhirnya interpretasi dalam tradisinya beda-beda. Oke. Dan itu sah-sah saja. Oke. Karena gini, agama Islam ini bisa diterima di tanah Jawa karena memang difasilitasi oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo, orang Jawa bilangnya Sunan Kalijogo, itu dengan sangat baik. Lihat, wayang kulit tidak dimusnahkan, tapi justru Jadi sarana dakwah. jadi sarana dakwah. Makanya apapun ceritanya, Sunan Kalijogo cuma bilang platformnya adalah samir khairan fatruk mabago. Samir khairan sebarkan yang baik, fatruk mabago tinggalkan yang sia-sia. Oke. Samir saat itu orang Jawa nggak bisa bilang samir jadi semar. Semar. Nah, khairan orang Jawa nggak bisa bilang khairan, lama-lama gairang, lama-lama gareng. Gareng. Fatruk jadi petruk, mabago jadi bagong. Samir khairan fatruk mabago itu semar semar apa tadi? Semar, gareng, gareng, petruk dan juga bagong. Masya Allah. Jadi sebenarnya ketika agama Islam atau ajaran agama Islam itu diasimilasikan bersatu dengan budaya, yang penting tujuan utamanya adalah mengajarkan kebaikan, itu sah ya? Sah, tidak hilang substansinya. Masya Allah. Seperti ketupat tadi, kulitnya boleh warna apapun, tapi yang penting dalamnya putih. Yang penting dalamnya bisa kita makan. Nah, itu yang paling penting. Oke, terakhir Pak Ustadz mungkin pesan-pesan untuk umat muslim dan juga sesama kita semuanya supaya kita bisa khusyuk, bisa
terus melaksanakan kebaikan-kebaikan tidak hanya ketika Lebaran Idul Fitri, tapi juga seterusnya. Berlebaran Idul Fitri kita identik dengan saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Walaupun secara arti kita menerjemahkannya kurang tepat. Mohon maaf lahir batin. Salah. Itu Arabnya kemana, Indonesianya kemana? Aduh, salah tafsir. Padahal minal aidin wal faizin itu doa yang indah banget, doa yang dibaca sama Rasulullah ketika Lebaran. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal aidin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang kembali menjadi manusia yang bersih, suci, karena nggak ada yang kami bawa sebagai oleh-oleh terindah ketika kembali kepadamu kecuali hati yang bersih. Wal faizin, dan jadikan kami ini sebagai pemenang, pemenang dari hawa nafsu, amarah, iri dengki, pemenang dari segenap penyakit-penyakit yang akan merusak hati. Amin. Maka ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang selalu beridul fitri setiap hari. Jadikan hari-hari kami selalu beridul fitri sampai kapan? Sampai Allah bilang, selesai idul fitrimu, kembali kepadaku dengan hati yang bersih. Gitu. Itu harus setiap hari ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Kalau lupa kita kembali ingat ya. Ingat Lebaran. Dulu Lebaran sedekah. Sekarang harus juga sedekah. Oke, jadi tidak hanya bersedekah atau tidak ya. Kalau zakat fitrah kan memang pas ada fitri. Itu ada waktunya. Tapi kalau sedekah, zakat-zakat yang lain ditentukan sesuai dengan waktunya masing-masing. Baik Pak Ustadz, ya ampun pemirsa ini tidak terasa ya obrolannya. Sebenarnya saya masih pengen punya ada satu segmen lagi, tapi karena durasinya terbatas kita terpaksa sudahi dulu ya Pak Ustadz ya. Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan Pak Ustadz ya. Tahun depan kita ketemu lagi dengan apa ya, ajaran-ajaran, mungkin juga wejangan-wejangan baru ya, karena kan tiap tahun ujiannya beda-beda ya Pak Ustadz ya. Betul, gosipnya nanti beda lagi ya. Bener, pasti nanti ada lagi nih yang konten di media sosialnya beda lagi ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, jangan segan-segan, kemudian juga apa ya namanya, jangan nanti tahun depan kita ganggu lagi ya Pak Ustadz ya, Lebaran tahun depan kita ngobrol lagi. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz ya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin, insya Allah. Salam buat keluarga. Lebaran, lebarannya semuanya berkah. Amin, ya Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Pak Ustadz, salam lagi.